Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut. Gue mau nyicil lagi nih ya. Ini video yang part kedua sih. Gue mau beli saham luar negeri ya. Seperti biasa kita nabung. Kalau kalian ada uang lebih dari hasil kalian trading atau investasi atau kerjaan penghasilan lainnya, coba kalian nabung di berbagai instrumen aset ya. Salah satunya gue mau coba di saham lagi. Di sini kita sembari lihat gue udah dapat berapa ya. Oh, udah dapat sekitar 30%. Keuntungannya udah 131 dolar ya. Gue nggak tahu sih, gue lupa kemarin gue dapat berapa yang video pertama gue. Ini tapi lagi turun anjlok tuh. Tadinya gue dapetin sekitar 573 dolar ya. Maksudnya sama keuntungan ya. Modal keuntungan, tapi sekarang turun menjadi 558 dolar. Nggak apa-apa guys ya. Saham tetap. Nah, ini cash gue dapat 0,10 dolar. Ini dividen ya guys ya. Ini dividen ya. Nih, dividennya yang kita dapetin. Yang lainnya sih sebenarnya gue udah sering dapat. Cuman gue pakai untuk beli saham luar negeri lagi nih, salah satu 35-nya deh. Oke, sebelum gue sembari jelasin cara belinya dan gimana tentang marketnya ini, kita deposit dulu ya. Gue mau deposit dulu deh. Deposit ke GoTrade dulu ya. Di sini gua tuh mau beli paling ya satu saham itu $1 juga bisa sih guys. Contohnya begini berapa? Oh iya, berarti gue mau beli satu saham tuh $2 guys, $2 ya, dengan modal deposit Rp170.000 ya. Dengan modal kecil juga bisa. Ini gue ajarin ke kalian. Jadi nggak perlu kayak kalau kalian yang baru mau belajar harus gede modal, nggak juga ya. Kalau kalian yang udah mau ibaratnya sebisa mungkin kondisiin keuangan kalian dulu, pikirin karena keadaan orang beda-beda guys ya. Oke nih, gue kasih tahu contoh nih. Gue biasa sih 170.000 bisa, di bawah 170 bisa nggak? Bisa. Ya, intinya minimal bisa beli tuh saham itu harus $1, minimal pembelian saham tuh $1. Nah, ini gue paling dapatnya belinya $2 masing-masing. Oke, kita preview deposit ya di sini. Nah, tapi gue nggak liatin depositnya ya, karena gue pernah waktu itu gara-gara ngeliatin transaksi dan lain-lain, videonya nggak boleh ditayangkan guys ya. Jadi gue nggak mau kena apa ya namanya ya, pelanggaran juga. Jadi biar aman, gue akan skip ya ketika udah deposit. Oke guys. Oke, di sini kita udah masuk ya hasil deposit dia ya, tuh udah dapat ya. Jadi langsung ke converse sebesar $10 lebih tuh udah masuk dan udah di pemberitahuan email serta aplikasinya sendiri. Di sini kita ke lihat portofolio gue dulu. Oke. Nah, di sini ada yang merah juga lagi minus sebesar 8%, ada yang lagi naik ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang totalnya $10,51 uang cash gue yang bisa gue gunakan untuk membeli saham. Nah, ini saham gue nih guys. Oke. Kita beli dimulai dari, kita lihat dulu. Oke, gue akan beli dimulai dari Apple ya. Dimulai dari Apple dulu aja. Oke, dimulai dari Apple. Di sini yang tadi gue bilang kita bisa beli sebesar $2. Nah, kalau kalian mau ngecek marketnya juga bisa sebenarnya. Oke, saya mengerti ya. Di sini satu D-nya emang lagi turun tuh ya. Satu minggunya apalagi tuh downtrend ke bawah ya. Karena ini kan gue bukan trading ya guys, tapi investasi jangka panjang, jadi ya gue nggak terlalu memperhatikan candle. Tapi gue ajarin kalian kalau kalian mau trading. Ini bagus nih satu, tapi nggak terlalu kelihatan, nggak bisa digeser lagi ya. Tuh nggak bisa digeser guys, dia cuma begitu doang ya. Tuh 1 tahunnya lagi anjlok nih, tapi bagus lah kalau anjlok begini, gue demen. Nah, ini gue lagi minus nih guys ya, nggak apa-apa, malah bagus kalau kita beli dalam keadaan dianya lagi anjlok minus. Kita beli sebesar $2 ya. Sebenarnya $1 juga bisa ya kan, tapi gue biasa $2 minimal ya, minimal $2. Kita preview buy, scroll aja ke atas ya. Oke, kembali ke portofolio. Jadi di sini kita udah beli tuh ya, buy. Nah, tadi kan kita belinya $2. Nah, ini ada fee-nya ya. Fee-nya, biayanya. Jadi dipotong sekitar 0,10 dolaran. Jadi kita cuma dapat $1,90 Apple. Nah, ini pun masih pending. Nanti biasanya tuh 3 hari kerja atau 2 hari kerja tuh dikonfirmasi kalau pembeliannya sudah selesai. Oke, jadi bisa dibatalkan kalau kalian mau batalkan setelah. Nah, kita Google
Kita lihat di Google ini hari ini gue pengen lihat marketnya. Oke, sama-sama lagi anjlok, lagi minus tuh ya. Candle merahnya nih sangat-sangat bodinya overload. Ini lemah nih karena kena lemah. Kita lihat gue minus di sini sekitar 1%, 1,41% atau $2 ya. Bagus sih, bagus, gue senang kalau beli itu dalam keadaan lagi downtrend tuh. Ya lagi penurunan lah, anjlok tuh ya. Ya tapi ini naik lama-lama. Tuh dia mulai naik lagi. Ini mulai pembalikan kalau kayak gini nih guys. Ya. Oke, kita trade aja di sini. Kita buy. Sama gue juga $2 ya, buy Google. Preview buy, kita ke swipe ke atas aja. Oke. Udah lihat ini order udah terima tuh $1,90. Kita kembali ke portofolio. Kita lihat di sini udah ada 2 ya yang kita beli. Kita ke bawah lagi. Meta, Facebook. Oke guys ya, tapi di sini gue nggak ada kewajiban kalian harus pilih saham-saham sama kayak gue. Enggak. Itu tergantung menurut kalian yang bagus yang mana aja. Kalau gue ini kan gue suka. Oke. Kita lihat juga di sini di Meta, Facebook ini lagi downtrend juga ya, tapi di sini sebenarnya ini mau naik support cuman ditembus sama candle merahnya. Support aja, dia masih turun ke bawah dalam waktu 1 hari. Ya kelihatan dari sini. Ini jelek marketnya ya. Tuh, ini udah naik ke atas tapi dia anjlok ke bawah. Kita lihat minus. Oh, kita masih profit nih, guys. Gue masih profit sebesar 20% atau $106 ya. Lumayan lah ya. Kayaknya waktu itu gue di Facebook, di Meta gue belinya di harga terendahnya sih. Paling terendah. Jadi meskipun anjlok pun gue masih profit. Ya tuh. 1 tahun. Wih, 5 tahun bisa dapat gue $333, guys. 5 tahun ya, nunggu 5 tahun. Gak apa-apa deh ya, tuh. Oke. Kita trade aja. Kita beli sebesar $2 juga, guys. Oke. Gak gede juga ya, kalau 5 tahun gue dapet segitu. Udah, Meta udah, berarti tinggal Starbucks. Oke, Starbucks ini terakhir karena gue pengen beli sisa modal semuanya. Jadi gue akan ke Tesla. Di Tesla ini kita lihat marketnya, oh lagi naik dia guys, uptrend. Tapi gue minus ya. Tuh, minus sebesar 2%. Oh ini turun 1 hari, tapi naik tuh. Oh, mulai naik kali ya, mulai naik. Tadinya anjlok dia guys. Tuh. Tapi kalau 1 tahun atau 5 tahun, gue bisa dapat sekitar $173 ya. Ini perumpamaan at close-nya. Oke, kita beli aja langsung trade. Buy sebesar $2 ya. Oke. Kita kembali ke portofolio. Kita udah beli 3. Oh, Teslanya belum muncul, nggak apa-apa. Dan kita di sini sisa uang sekitar, kita refresh dulu deh. Oke. Kita sekitar $2,51 ya. Sisa uang kita dan di pendingnya. Jadi gue akan beli all in semuanya di Starbucks. Nah, karena gue suka kopinya guys, dulu ya, tapi dulu, sekarang udah jarang gue ke Starbucks ya. Oke. Kita lihat, oh 1 harinya nih kita lagi naik, naik 52% ya, tuh Starbucks. 1 minggunya dia malah turun, ini udah mencapai area resistennya, biasanya dia turun dulu ke bawah baru ke atas lagi. Ini 1 ini 1 minggu ya. 1 bulan ini oh nggak jelas nih, nggak jelas. Kita 5 tahun gue dapat berapa ya? Wah, masih minus sebesar 0,02%. Oke, ini saham yang gue punya, equity, biaya reference-nya, total return yang gue terima tuh $7,07 minusnya. Oke, kita target price as returns di sini banyak tuh. Kita beli. Nah, di sini gue all in aja ya. 2.51. Jadi semuanya gue beliin. Untuk dividen sendiri sih gue nggak pernah ambil ya guys ya. Gue nggak pernah ambil di saham manapun, malah gue beli terus. Karena ya udah emang buat tabungan aja. Ya. Oke, semuanya udah gue beli. Paling tinggal nunggu konfirmasi ya, nanti ini bakal kebeli semua. Totalnya bakalan di sini nih nantinya. Ini $131. Jadi kenapa gue pilih ini saham ya, pastinya karena gue masih menggunakan produknya. Gue tahu, gue paham informasinya, gue paham tentang Tesla dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, kalian juga harus paham apa yang kalian beli. Jangan asal beli, jangan ngikutin orang ya. Karena
apa ya, menurut gue setiap orang itu beda-beda ya, beda-beda. Mau dia bilang ini bagus ya kan, tapi kan itu tergantung, karena keberuntungan orang tuh beda-beda, kesempatan orang tuh beda-beda ya. Jadi kalian harus belajar masing-masing. Di sini juga banyak sih sebenarnya sahamnya tuh, banyak saham di sini. Mana ya, nih saham, semua saham nih tuh. Di sini kalian bisa pilih sendiri tuh ya, beli saham apa yang kalian suka. Oke guys, jadi cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar trading dan investasi, bisa kalian cek di playlist YouTube gua ya, atau bisa DM IG gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Nanti kalian gua masukin deh. Kalau kalian memang DM IG gue ya, nanti gua kirimin link masuk grupnya, dan ada panduan atau materi yang bisa kalian pelajari secara gratis, apapun itu asetnya ya. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.